Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui anatomi kitab Al-Arabiyah Baina Yadayka dan apa isinya, terus kemudian bagaimana cara menyajikan pembelajaran bahasanya, kita di sini akan mengkaji, mengupas, membedah tentang kitab yang sudah sangat akrab di kita, yaitu Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Jadi buku silsilah itu dibagi menjadi 4 jilid seperti kita ketahui, antum semuanya sudah paham itu, mulai dari jilid 1, 2, 3 dan 4. Jilid 1 ini isinya, ini keseluruhan kitab silsilah. Kitab Suwar ini isinya gambar-gambar. Nah, seperti ini sebenarnya sayang sekali di Ma'had tidak diajarkan, padahal ini adalah dasar dari pembelajaran bahasa itu sendiri. Terus kemudian kitab At-Ta'bir, nah ini saya kira akrab kita. Kemudian ada Dalilul Mu'allim, ini biasanya dipegang oleh guru. Terus kemudian Qiraah wal Kitabah. Jadi Kitabul Mu'allim ini mengajarkan bagaimana mengajarkan kitab Suwar, bagaimana mengajarkan kitab Qiraah wal Kitabah ini, dan bagaimana mengajarkan kitab Ta'bir. Jadi 3 buku ini dikupas habis bagaimana mengajarkannya dalam Dalilul Mu'allim. Cukup disayangkan di Ma'had biasanya tidak diajarkan kitab Suwar. Terus kemudian ada Kitabul Khat, ini buku khat khusus sendiri, ini termasuk Maharah Kitabah. Kemudian Durus Minal Quran dan kamus. Kamus ini pembelajar bahasa harus punya kamus, ini wajib hukumnya. Jadi ini kitab di jilid 1. Kemudian di jilid 2 ini ada kitab Shoroh, ada kitabah yang ini isinya imla. Kemudian hadis, durus minal hadis, kemudian durus minal Quran, ada khat juga. Kemudian mu'jam kalimat, kamus, dalil mu'allim, kemudian untuk qiraah, nahwu dan ta'bir. Demikian sampai juz 3 dan jilid 3 atau jilid 4. Nah, kenapa di sini berbeda dengan pembelajaran yang sudah kita sampaikan tadi, kitab Al-Arabiyah Baina Yadayka? Karena ini tujuannya berbeda. Kalau kitab Al-Arabiyah Baina Yadayka itu tujuannya murni pembelajaran bahasa, tapi di sini tidak. Kitab Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah itu menggabungkan antara taklim lughawi, pembelajaran bahasa, dan taklim dini. Karena tujuan akhir nanti di sini di kitab Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah yang di Ma'had itu adalah mempersiapkan mahasiswanya untuk masuk di kuliah S1 dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Itu tujuan utama dari kitab Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah. Tapi kalau di sini Al-Arabiyah Baina Yadayka, kitab Al-Arabiyah Baina Yadayka yang tadi kita pelajari itu tujuannya untuk memberikan bekal agar siswa mampu berkomunikasi bahasa Arab, dari sisi komunikasi baik lisan maupun tulisan. Tapi di sini tidak, Silsilah Ta'lim ini untuk mempersiapkan mahasiswa masuk di kuliah S1 berbahasa Arab. Makanya sangat cocok kalau alumni dari Ma'had itu masuk ke Libya di jurusan syariah, atau masuk di jurusan syariah di Timur Tengah, misalnya di Mesir, Aljazair, Maroko, bahkan di Saudi itu sendiri, atau Sudan. Itu sangat cocok karena memang tujuannya dan arahnya ke sana. Dan di sini Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah ini diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi atau umur 17 tahun ke atas. Itu sama dengan Al-Arabiyah Baina Yadayka dari sisi umur, untuk orang dewasa. Kemudian kalau Al-Arabiyah Baina Yadayka itu hanya untuk belajar bahasa Arab murni, belajar bahasa. Tapi untuk Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah itu diperuntukkan bagi sekolah atau madrasah atau ma'had yang memang fokus belajar bahasa Arab dan belajar agama secara berdampingan, dua-duanya, dan memiliki waktu yang luas yang
paling tidak ya jumlahnya sekitar 20 atau 25 SKS per pekan. Jadi persis seperti ma'had itu cocok digunakan silsilah taklim lughah Arabiyah secara utuh semuanya. Kalau silsilah taklim lughah Arabiyah itu digunakan untuk ma'had yang hanya mengajarkan bahasa Arab dan kemudian ilmu agamanya diambil dari yang lain, maka perlu dimodifikasi. Tidak diambil begitu saja, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi intinya buku bahasa Arab itu tidak bisa kita ambil secara utuh plek-plek gitu langsung kita tampilkan di hadapan murid, tidak. Tapi semuanya butuh disesuaikan, butuh modifikasi. Jadi ini untuk silsilah taklim lughah Arabiyah punya banyak, ada 30 lebih ya, 30 lebih buku untuk pembelajaran bahasa Arab dan al-ulum ad-diniyah. Jadi masing-masing punya tujuan dan tujuan itu akan membedakan bagaimana dan apa. Sama seperti kita kalau ke Jakarta, tujuannya ke Jakarta itu naik apa gitu kan, naik apa itu tujuannya apa. Kalau tujuannya dia mungkin bisa pergi sepanjang waktu kapanpun juga ada, saya tidak terikat dengan jam, ya pergilah dengan bis ya, nyaman, di kendaraan ada nanti di tengah jalan ada makan gitu kan. Tapi kalau pengennya naiknya itu di kendaraan bisa jalan-jalan, ya jangan naik bis, ya naik kereta api. Nah seperti itu ya, semacam itu juga dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Coba kita lihat anatominya. Kita mulai dari Kitabus Suwar. Nah ini Kitabus Suwar, di sini ada muqaddimah. Nah ini untuk muqaddimah ini untuk mahasiswa PPA itu harus paham ya, harus tahu ya, itu di muqaddimah itu isinya apa dan berbicara apa saja, karena ini yang akan kita butuhkan nanti ya, untuk pembelajaran bahasa. Coba kita lihat ini tujuan mustawa awal itu ada nih ya. Nah, dari tujuan ini kemudian dibentuklah materi kan begitu ya, materi demikian. Lanjut. Nah ini kitab mustawa awal itu ini ada paling tidak 4 di sini, ditambah dengan kitab khot tadi itu ya. Kitabus Suwar itu marhalah paling pertama yang harus dikajikan. Jadi kalau nggak urut kayak gini, ini nggak di ini kan ya nggak normal nanti jalannya gitu lah ya. Qiraah kitabah, kemudian takbir. Nah 3 yang pertama ini harus diajarkan secara berurutan. Jadi Kitabus Suwar, kemudian Qiraah kitabah, kemudian takbir, itu urutannya harus seperti itu ya. Kemudian durus minal Quran yang itu bisa berdampingan dengan 3 yang ada ini. Jadi bisa dimulai sejak awal durus minal Quran ini. Adapun 3 kitab yang ini yaitu harus diajarkan secara utuh ya, secara utuh dan berurutan. Nah seperti itu, ini harus dipahami ini untuk orang-orang yang akan terjun dalam dunia pembelajaran bahasa Arab. Nah ada wahdah juga, ini mengikuti wahdah, kemudian maudhu ya, wahdah awal, wahdah ula, yaitu ada 3 materi ya, 3 judul, 3 maudhu ya, salah satu maudhu'at, as-salam, as-su'al al-jinsiyah, as-su'al al-mihna. Nah di sini hanya ada gambar-gambar tok. Nah bagaimana kita mengajarkannya? Kita mengajarkannya lewat sini. Nah di sini di Kitabul Muallim ini, Dalilul Muallim itu ada, itu apa isinya? Coba kita lihat ini. Jadi sekaligus diajarkan bagaimana cara mengajarkan Kitabus Suwar itu sendiri. Nah ini lihat dari maudhu awal, darsul awal ya. Nah ini assalam. Nah, ini mazhabnya silsilah ta'lim ya, dimulai dari kalimat jadidah, tarkib nahwiyah jadidah, ta'birat. Nah ini diajarkan dulu untuk mazhabnya silsilah ta'lim. Tadi kalau al-Rabi Minite kan enggak, dimulai dari hiwar dulu baru kemudian kosakata. Nah ini mazhab yang berbeda. Ini diklaim ini lama nih, mazhab lama gitu ya. Ini selera ya.
kalau saya sendiri lebih suka metode dari silsilah ta'lim ya, sebagai kita punya pengalaman lama dalam pembelajaran bahasa, kita lebih suka untuk mengajarkan kosakata terlebih dahulu. Jadi misalnya walaupun saya memakai bukunya Al-Arabiyyah Baina Yadayk ya, tetap saya mulai dari al-kalimat jadidah dulu, baru kemudian khiwar. Nah ini isinya ya, jadi ya ini kan ya, ini gambarnya ini, terus kemudian ini isinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifal hal, alhamdulillah, masmuka ismi Muhammad wa anta masmuka ismi Bakar, ahlan wa sahlan. Nah di sini pembelajaran aswat nanti di buku kedua ya, di qiraah awal kitabah tadi itu pembelajaran aswatnya. Nah di sini ini mengajari istima'nya ya, istima'nya. Jadi masing-masing punya ini ya, punya mazhab, punya pendapat mana yang lebih didahulukan. Kalau Al-Arabiyyah Baina Yadayk itu pendapatnya, dan itu runtut ya. Kalau saya lebih suka metodenya Al-Arabiyyah Baina Yadayk itu dalam penyusunannya daripada silsilah ta'lim ini. Silsilah ta'lim itu butuh waktu yang sangat lama ya. Kalau kita tidak punya waktu luas seperti ma'had, jangan coba-coba pakai silsilah ta'lim, akan menggos itu, akan terengah-engah itu ya. Ini terus kemudian ini sekaligus kunci masuk ya ke materi selanjutnya ini kan ya. Terus ini cara mengajarkannya, bagaimana mengajarkannya, ini ada ini ya. Jadi yastami'utullah bilal khiwar minal muallim aw syarit tasjil wa yulqi bisur'ah al-adiyah ala yukarrira dzalika iddata marrat. Nah, jadi guru sendiri membaca dengan kecepatan yang umum, yang biasa ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, santai ya. Terus diulang berkali-kali. Terus kemudian tabda marhalah tardid ya, talabah lil khiwar, murid mulai mengulang secara kelompok, terus kemudian kelompok lebih kecil, kemudian lebih kecil lagi sampai personal. Kemudian yashrahul muallim al-nasl jadidah min mufradat wa tarakib wa ta'birat bahasa syarh al-munasibah ya. Terus kemudian tadribat. Nah, tadribat yang ada itu adalah tarakib di sini. Ini yang dinamakan dengan tarakib. Awalan masmuka ismi Muhammad, terus kemudian ini ada petunjuknya ya, bagaimana mengajarkan itu. Kemudian yang berikutnya ya, ini diganti perempuan, masmuki ismi ya, demikian. Nah terus kemudian petunjuk berikutnya atau J-Arabi. Nah ini tadribatul anmat ya, anmat itu ya tarakib itu sendiri ya, pola ya. Anmat itu artinya pola, tadribatul anmat ya, atau ya bahasa sekarang ya dikatakan istilah at-tarakib. Jadi al-anmat itu at-tarakib ya. Ismi Masman, ismi Malik, terus murid-murid yang lainnya ya, di sekelas itu siapa. Nah demikian ya. Kemudian as-soalan al-jinsiyah ya, soalan al-jinsiyah ini gambarnya as-soalan al-jinsiyah ya kan, gambarnya seperti ini. Nah ini kita isinya apa itu ya. Kemudian ini ada petunjuknya bagaimana cara mengajarkan itu ya, ini ya. Sampai materi yang terakhir, judul ke terakhir, judul ke Filbikolah, judul ke 17 kalau tidak salah ya, benar ini judul terakhir nih ya, Filbikolah judul ke 17 ya, Filbikolah. Di sini juga ada petunjuknya bagaimana cara mengajarkan judul yang terakhir itu Filbikolah ya, ada semuanya di sini ya, bagaimana mengajarkan itu semuanya. Ya, ainal maktabah, ana aminul maktabah, ini fil maktabah ya, sampai kepada Filbikolah di warung ya, di warung ada Nastari 17. Nah, ini Filbikolah, ini pelajaran terakhir ya, di kitab yang pertama. Nah di sini masing-masing pola, nah, masing-masing tema ya, atau masing-masing maudhu ya, masing-masing maudhu Filbikolah ini diajarkan selama sekitar 40 menit ya, masing-masing ini ya. Jadi satu
SKS atau 1 jam pelajaran seperti di Mahat itu. Ini butuh waktu paling tidak ya 17 kali pertemuan. Ya, kalau 1 pekan itu ada 4 kali pertemuan, ya berarti dalam waktu sekitar 2-3 pekan selesai. Ya, terus dengan selesai ini masuk ke buku yang kedua. Nah, ini Al-Qiraah wal Kitabah. Tadi ya masuk ke buku yang kedua, buku Al-Qiraah wal Kitabah. Ini dari kitab Suwar terutamanya, kemudian Qiraah wal Kitabah, kemudian kitab Takbir. Nah, itu sudah dijelaskan di sini, ada penjelasannya. Nah, itu bagaimana cara mengajarkannya? Ada. Nah, Qiraah wal Kitabah itu di sini ya, ini yang paling tujuan utamanya adalah an-nutqu. An-nutqu, ada kitabahnya memang ya, menulis sederhana. Ini tujuannya. Ini nutqul aswat. Ini yang paling ini. Ya, nutqul aswat, terus intajul aswat, ya, ta'aruf bi ba'di anmati tadhim, ya. Bagaimana intonasi. Ya, ini kemudian dari situ qiraahnya, kemudian kitabahnya. Jadi yang dasar ini aswatnya ini. Ya, nah ini diajarkan semuanya nih. Ya, diajarkan semuanya. Mushabatul kitab. Nah, ini ada syari tasjil, ada rekaman. Kemudian ada qurasatul khat. Nah, tadi saya sampaikan di sini nih, ada buku khat ini. Ya, buku khat ini. Terus demikian ya. Nah, ini harful ba al-mawdu' awal. Bagaimana mengajarkannya harful ba? Coba kita lihat bukunya, Qiraah wal Kitabah. Ini buku Qiraah wal Kitabah. Nah, Al-Qiraah wal Kitabah. Ini ada muqaddimah seperti biasanya. Ini muqaddimahnya sama semua itu. Tapi kita harus tahu itu, sebagai orang pembelajar PPA harus memahami itu semuanya ya. Qiraah wal Kitabah. Ini ini harful ba. Ya kan, harful ba. Bagaimana cara mengajarkannya? Nah, di sini. Nah, al-hadaf, tujuannya ini nutqu harfil ba kama yadhhar fi awalil kalimah wa wasatiha wa akhiriha sakinan wa ma'al harakat as-salasah al-qasirah summa ma'al harakat tawilah. Ini tujuannya. Nah, cara mengajarkannya ya, yantiqul muallim al-jumal lati fiha al-kalimat al-mutadammina harfal ba nutqan sahihan wadihan marratan wahidah fa yastami ilaihi at-tullab summa yuraddiduna ba'dahu tardidan jama'iyyan iddata marrat hasba ma yara al-muallim salasa marrat 'alal aqal. Nah, ini jadi gurunya mengajarkannya demikian. Ismi Bakr ba. Nah, gitu. Mihnati Tobib bi. Nah, guru membaca semua dari awal sampai akhir ya, sampai selesai ini. Ya, sampai selesai ini ya, dibaca 1 kali, 2 kali, ya 3 kali bisa ya, tergantung muridnya bagaimana. Terus kemudian guru membaca ini Ismi Bakr ba. Nah, murid mengulang Ismi Bakr, murid mengulang Ismi Bakr ba. Nah, ini jadi ba di awal, ba di tengah, dan ba di akhir. Terus kemudian ada ba yang disukun. Nah, yang disukun ini idhab ab. Nah, idhab ab. Nah, ini buku ini melatih aswat dengan cara seperti ini ya. Jadi bagaimana suara yang di depan, suara yang di tengah, suara yang di akhir, dan suara yang di mati ya, suara sukun ya, konsonan ya, bagaimana cara membaca itu semuanya ya. Nah, aswatnya. Nanti buku yang kedua ini buku tentang aswat. Demikian sampai selesai. Nah, di sini ada buku petunjuknya secara lengkap. Nah, ini bahkan di juga ya, medianya bagaimana, wasail mu'inahnya ya, bisa menggunakan syari tasjil, saburah atau basyiriyah atau saburah kolamiyah ya, saburah wibriyah atau yang bermagnet itu ya. Kemudian ada jihazul ard al
ulwi li kitabati rasmil harf, bisa menggunakan proyektor ya proyektor atau yang lainnya. Ya, ini dijelaskan semuanya. Ini harfut ta dan selanjutnya ya sampai selesai. Nah, kemudian terakhir ada untuk buku yang ketiga. Buku yang ketiga tak marbutoh ini masih buku yang kedua ini. Nah, ini Kitabut Ta'bir, buku yang ketiga. Ini marhalah salisa. Jadi ini harus urut tiga ini. Kitabus Suwar, kemudian Qiraah Kitabah, kemudian Kitabut Ta'bir. Nah, Kitabut Ta'bir bagaimana? Nah, ini buku ini itu mazhabnya demikian ya. Anatominya seperti ini. Ini untuk level 1. Ya, level 1 kelas 1 ya. Jadi ini untuk buku yang pertama. Nah, ini Ad-Darsul Awal. Nah, ini kita sudah tahu kan. Nah, dulu di Ma'had juga kita belajar ini. Nah, sekarang bagaimana anatominya? Kita belajar itu aja ya. Anatominya bagaimana? Ini kita bedah. Nah, ini hiwar. Nah, selalu dimulai dengan kalimat jadidah, tarokib nahwiyah ya kan. Tarokib nahwiyah ini nahwu tapi sifatnya praktis ya, tidak teori ya, tidak teori takbir ya. Ini ada penjelasannya, Kitabut Ta'bir, penjelasannya demikian. Tujuannya ini. Nah, tujuannya ini ada tujuannya. Ya, terus kemudian dasar-dasar bagaimana memilih judul-judul yang ada, tema-tema yang ada itu bagaimana. Itu ada di sini jelaskan semuanya. Nah, ini seperti ini sangat layak bagi kita untuk mempelajari itu, mengkaji itu. Nanti kalau menulis skripsi ini salah satu referensi yang dapat kita jadikan rujukan untuk menulis skripsi. Ini maudhu awal maudhu awal, tema pertama itu as-safar, tentang ini urut ini ijra'atus safar, prosedur perjalanan fi maktabil hajiz, jadi tempat beli tiket itu, reservasi tiket ya, fi bahawi sholati safar, di ruang tunggu, di ruang kedatangan, terus kemudian bersama dengan sopir taksi ya. Tujuannya ini bagaimana cara mengajarkannya. Nah, ini anatomi dari buku yang pertama ya. Kemudian judul yang tema yang kedua tentang transportasi al-muwasalat ya. Nah, kemudian ada buku pendampingnya yang dapat diajarkan secara berdampingan, maksudnya yaitu apa? Durus minal Quran. Nah, ini durus minal Quran. Nah, ini dapat diajarkan sejak awal ya, semula ketika mulai dari Kitabul Suwar itu sudah bisa diajarkan ini buku ini ya. Ini mengajarkan ulum diniyah tetapi secara untuk mendukung kebahasaan. Nah, ini untuk mendukung kebahasaan. Nah, ini ya. Nah, itu anatomi jilid 1 seperti itu. Nah, kemudian yang jilid 2 ya, nah ini juga ada dalil mu'allim ya, dalil mu'allim bagaimana mengajarkan buku yang nomor 2 ini. Nah, nahwu secara teori baru diajarkan di semester 2. Berarti semester 1 tidak ada nahwunya, tapi tidak secara teori ya. Sama lagi ya, tidak secara teori. Nah, ini semuanya diajarkan secara berdampingan. Ini tidak perlu berurutan seperti kitab di mustawa awal tadi itu. Jadi ini tetap di sini ada materi aswad, ada materi mufradat, ada tarokib, kemudian ada maharot. Jadi 4 kemahiran bahasa dengan 3 unsur bahasa itu selalu ada dalam buku pembelajaran bahasa Arab. Makanya kita harus ada nanti dalam buku yang kita susun itu 4 kemahiran dan 3 unsur. Ya, jangan ditinggalkan ya 3 unsur. Unsur itu yang harus ada itu ya. Nah, bagaimana membuat sebuah sesuatu pasti ada unsur-unsurnya, dari yang terkecil sampai menengah sampai yang besar. Seperti kita membuat rumah itu kan unsur terkecilnya ya batu bata itu kan, semen itu kan unsur-unsur terkecil itu dalam membuat rumah itu ya. Terus kemudian dari itu dibuat menjadi rangka ya, ada pondasi ini kan.
kemudian menjadi, nah begitu. Nah, itu dalam pembahasan bahasa juga begitu, tidak tiba-tiba langsung maharatul istima, tidak ya, tapi ada unsur-unsur bahasa tadi yang membangun maharatul istima, membangun maharatul kalam, membangun maharatul qiraah, membangun maharatul kitabah ya. Jadi ini untuk kitab silsilah ta'lim al-lughah al-arabiyah. Itulah anatomi yang dapat kita sampaikan. Sekian, semoga dapat dipahami dengan baik materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.